Dia pun muncul lagi. Bayangkan, masih mending dia muncul pada saat jauh di penglihatan kami tadi pada saat jauh, posisi masih jauh. Ini dia muncul, ini jalan, kami di sini. Ini posisinya 2 atau 3 meter dari jalan. Wow. 2 sampai 3 meter tidak mungkin di jalan, sedangkan kami jalan mengarah ke dia. Kami tak berhenti mendadak. Kami pun nggak tahu harus kemana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, sebuah kisah nyata. Kembali lagi bersama saya Firga 23. Terima kasih untuk sahabat yang sudah mau mendengarkan sebuah kisah nyata yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang sudah mensupport atau mendukung channel ini agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kisah nyata selanjutnya. Dan kali ini sebuah kisah nyata yang akan saya ceritakan, yaitu sewaktu saya dan teman saya pergi mancing di malam hari. Kami itu merasa seperti ada yang mengikuti kami atau ada yang mengawasi kami dari belakang. Kami itu juga tidak tahu apa itu. Kami melihat seperti 2 bola mata, tetapi seperti bola api. Bagaimana cerita selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap simak terus video ini hanya di sebuah kisah nyata. Oke, untuk teman-teman semuanya, dimana ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman atau kisah nyata yang mengandung sedikit horor atau mistis, dimana sewaktu kami pergi mancing malam, kami itu seperti diawasi oleh 2 bola mata. Yaitu seperti 2 bola mata api kalau kami melihat dari jarak kejauhan. Tetapi kami kurang pasti, kurang jelas gitu ya, kurang jelas itu makhluk apa gitu. Jadi pada hari Kamis, tepat pukul jam 2 siang, saya itu sudah selesai mengerjakan semua pekerjaan saya di kantor. Jadi saya itu pulang ke rumah. Jadi setibanya saya di rumah, saya berpikir apa yang harus saya kerjakan lagi, sedangkan di situ sudah tidak ada lagi kerjaan saya. Jadi saya berpikir, ya udah, gimana kalau saya isikan waktu kekosongan saya ini dengan pergi memancing. Tetapi tidak afdol kalau saya pergi mancing sendirian di malam hari gitu ya. Jadi saya telepon teman saya, anggap saja teman saya ini bernama Widodo. Jadi saya telepon teman saya. Setelah saya telepon teman saya dan ia pun mau. Jadi kami pun mempersiapkan semua peralatan pancing kami untuk mancing malam nanti. Jadi setelah kami persiapkan dan saya pun juga sudah mempersiapkan pancing saya masukkan semuanya ke dalam tas dan saya pun menggunakan sepeda motor. Kami pun menggunakan sepeda motor untuk menuju lokasi, yaitu menggunakan sepeda motor saya. Jadi
Di sini pun saya juga sudah siap. Saya menuju ke lokasi di mana rumah teman saya. Jadi saya pun berangkat ke rumah teman saya. Setelah saya sampai di rumah teman saya, dan di situ teman saya pun juga sudah siap. Jadi kami pun langsung berangkat menuju ke lokasi di mana tempat untuk mancing kami nanti malam. Di situ kami berangkat dari rumah Bang Widodo sekitar jam setengah 5 sore. Jadi kami berangkat. Jadi lokasi mancing kami ini yaitu di tempat suatu perkebunan sawit. Di sini kami tidak menyebut nama PT-nya. Jarak tempuh yang kami menuju ke lokasi yaitu kurang lebih memakan waktu 1 jam. 1 jam kami sudah sampai ke lokasi sana. Di sana pun juga kami bukan sekali atau 2 kali pergi mancing di sana. Sudah hampir seminggu itu sekarang ada 3 sampai 4 kali kami mancing di daerah sana. Jadi kami pun berangkat menuju ke lokasi. Di dalam perjalanan pun kami ngobrol santai, tidak ada permasalahan pun. Bang Dodo pun bertanya kepada saya, "Mas, kenapa kita harus mancing di malam Jumat? Kenapa nggak malam Minggu aja? Sedangkan malam Minggu situasi di sana rame. Emang kenapa kalau malam Jumat?" Saya jawab, "Ya enggak, cuman nanya aja, kenapa takut?" Saya bilang, "Oh enggak, cuma nanya aja, nggak usah takut Bang," bilang, "santai aja." Dengan santainya saya menjawab seperti itu ya. Di dalam perjalanan pun ya sambil ngobrol seperti biasanya. Setelah kurang lebih 1 jam dalam perjalanan, kami sampailah di titik pos. Di sana itu ada pos, pos jaga di mana orang menjaga lingkungan sawit itu. Jadi kami sampai di sana. Jadi di situ ada 2 arah, di sebelah kiri sama sebelah kanan. Jadi kami memilih arah ke sebelah kiri. Kami beloklah ke sebelah kiri. Di sana itu sudah menunjukkan pukul kurang lebih jam 6, sudah mau masuk maghrib. Setelah tibanya kami di sana, kami pun belum mancing, tetapi kami mencari tempat yang bagus, nggak begitu semak lah gitu ya, yang lantang lah gitu, yang lapang gitu, agar langkah kami itu juga leluasa gitu. Jadi kami mencari tempat kurang lebih 10 atau 15 menit kami keliling dulu di lokasi tersebut, mencari di mana tempat kami bagus untuk memancing. Jadi tibalah kami di mana tempat kami harus memancing. "Oh ya Bang, gimana kalau di sini tempat kita mancing?" "Oh ya udah, nggak apa-apa," kata Bang Widodo. Kami pun bergegas turun dari motor, mengangkat semua peralatan pancing kami dan membuka tas dan membongkar semuanya. Dan di situ pun pada saat kami memancing, di situ kami mendengar suara azan, karena di situ walaupun di dalam lingkungan perkebunan sawit, karena ada pos pondok gitu ya, pondok di mana ada perumahan khusus untuk karyawan sawit gitu ya. Jadi di sana pun ada juga masjid. Jadi terdengar kalau mereka, jadi terdengar pada saat orang azan di situ masih terdengar dengan kami. Nggak begitu jauh lah dari pemukiman masyarakat dengan tempat kami. Jadi kami pun duduk sejenak menunggu habis azan maghrib. Setelah habis azan maghrib, kami pun melanjutkan untuk memasang umpan dan memilih lokasi di mana tempat kami mancing. Sedangkan Bang Dodo ini mancing dia di wilayah dekat motor. Nah, saya masih di wilayah tersebut, masih di tempat itu juga. Selang 5-10 menit di situ nggak ada pergerakan, saya pun maju ke arah sebelah kanan. Jarak dari Bang Dodo ini sekitar kurang lebih ada 50 meteran ada. Jadi Bang Widodo ini di sebelah sini, saya pun di sebelah kanan saja. Lumayan jauh sih tempatnya, lumayan jauh. Di situ pun kami mancing belum ada tuh,
belum ada ya sedikit mengganggu ataupun yang menjanggal dengan kami, belum ada, masih santai-santai aja mendorong, masih mancing sambil mendengarkan musik sambil menghisapkan sebatang rokoknya, dan kami pun happy mancing pada waktu itu sambil mendengarkan musik, dan saya pun mendapatkan ikan, Bang Dolo pun juga mendapatkan ikan juga gitu. Singkat waktu, singkat cerita, masuk kurang lebih jam 9 malam, saya masih di tempat posisi yang sama, belum berubah, dan Bang Dodok masih di sana. Udah masuk jam 9 malam, saya sendiri di situ, Bang Dodok pun juga sendiri di sana. Saya itu sudah mulai merasa sedikit resah. Entah kenapa bulu-bulu saya ini tetapi di situ saya tidak berpikir negatif dulu. Udah, yang namanya di tempat ini udah hal biasa. Saya sudah berpikir ke situ, cuman saya tidak terlalu berpikir ada ini ada itu. Saya tetap mancing juga, tetap fokus dengan pancingan, tetap sambil mendengarkan musik, sambil merokok, dan saya pun mendapatkan ikan lagi. Dan saya dapat ikan yang gak terlalu besar juga lah gitu ya. Saya lepaskan kailnya itu, saya masukkan ikannya ke dalam tempatnya. Pada saat saya masang umpan, di situ saya merinding lagi. Jadi saya tuh, apa ini sebenarnya yang saya pikirkan? Ada apa ini? Jadi saya kan menggunakan senter kepala. Jadi saya hidupkan senter. Jadi saya tuh menyenter di seluruh maksudnya di depan, belakang sampai ke samping itu saya senter semua. Saya senter keliling, tidak ada apa-apa. Yaudah, saya pasang lagi mata pancing. Sudah saya masang, saya taruh lagi pancing saya, dan saya pun duduk saya seperti ini sambil mengisap rokok, kemudian sambil mendengarkan musik, dan enggak tahu kenapa di sebelah kanan saya ini seperti ada kayu patah. Jadi saya berpikir ada kayu patah, sedangkan di sini situasi gelap, nggak ada orang, rame enggak, yang ada cuma saya berdua sama Bang Widodo. Di situ sudah pikiran saya pun di situ sudah sedikit ngeblank di situ, sudah nggak keluar pikiran dari situ. Ada apa ini? Dan saya pun mengoncer di mana lokasi tempat kayu yang patah tadi. Saya senter ke daerah sana, dan saya lihat pun nggak ada sama sekali apapun di situ, nggak ada sama sekali. Bahkan saya tegak, saya maju sedikit, nggak maju sampai jauh, saya maju sedikit dan saya senter. Nggak ada tanda-tanda entah binatang apa gitu kan, entah itu binatang babi atau apa, ya kita nggak tahu gitu kan. Udah, saya kembali lagi dan duduk. Nggak tahu kenapa di sebelah kanan saya ini, selang saya duduk, mendengar suara seperti spontan. Saya langsung melihat seperti ini, saya hidupkan senter saya. Saya nggak nyangka itu apa itu. Batang sawit, semua batang sawit. Jadi pada saat saya menyadar, di sebelah batang sawit itu ada 2 bola mata api. Oke, kalau dia posisinya bola mata itu posisinya di atas sawit atau di pelepah sawit itu. Oke, saya bisa berasumsi kalau itu adalah, bisa dikatakan kalau di sini orang menyebutnya bajing lonceng, bajing itu ya, yang
binatang yang kecil-kecil itu yang sering di atas sawit itu, yang sering makan buah-buah sawit itu yang sering saya lihat gitu. Setiap saya senter kalau di atas itu, dia bola matanya memang dua seperti itu gitu. Cuman bola matanya itu dia nggak jauh, jaraknya itu nggak jauh, dekat seperti binatang kecil. Bola matanya itu dekat seperti ini. Cuman pada saat saya lihat yang ini, itu posisinya pas di samping sawit, di samping batang sawit. Dia itu nggak di pelepah sawit, tapi di batang sawit. Saya lihat bola matanya seperti manusia. Sudah, saya pun sudah ngeblank. Setelah saya ke center itu, saya ambil pancing saya itu, saya ambil pancing saya. Sudah, saya kabur ke tempat Widodo. Di situ pun saya berusaha untuk tenang agar Widodo ini tidak curiga atas gerak diri saya. Kenapa saya lari terburu-buru? Setelah saya dekat situ, saya berusaha untuk jalan santai. Jadi Bang Widodo bertanya kepada saya, gimana Bang? Banyak dapat? Alhamdulillah ada lah Bang, dapat. Jadi menjelang itu saya mancing di samping dia. Sekitar 20 menitan saya pun mengajak Bang Widodo untuk pulang karena udah larut malam juga, karena situasi juga sudah tidak mendukung. Saya mengajak Bang Widodo untuk pulang. Bang, yaudah kita cabut aja, ini udah malam, besok aja kita lanjutin lagi. Oh, yaudah kita pulang. Kami pun mempersiapkan peralatan pancing kami tadi, kami susun, kami masukin dalam tas dan kami kumpul. Di dalam perjalanan pun kami berjalan santai, dan saya pun masih tetap menyembunyikan apa yang saya lihat tadi. Masih tetap saya sembunyikan agar tidak saya ceritakan di sini di dalam perjalanan. Jadi kami pun pulang. Setelah lewat pos yang tadi, kami pulang belok arah ke kanan. Di dalam perjalanan setelah lewat pos ada sekitar 10 menit, tidak disangka-sangka mata itu pun lagi mengikut kami. Apa sebenarnya salah kami? Dan saya pun tidak menyangka kenapa makhluk itu mengikuti kami. Tanpa sengaja pun kami melihat di sebelah kanan kami itu spontan dia ada di sana, dan Bang Widodo pun nampak, dan Bang Widodo pun menyanggah kalau itu bukan makhluk halus atau apa itu. Dia pun menyanggah kalau itu seorang bajing gitu, bajing yang saya katakan tadi, binatang yang sering makan buah sawit itu. Saya tahu kalau Bang Widodo itu dia nggak mau berpikiran yang buruk-buruk, padahal dia udah nyadar kalau itu makhluk halus atau yang disebut dengan genderuwo. Dan Bang Widodo pun masih santai aja, mungkin dia ingin merasa relax aja ya, nggak mau berpikiran hal yang buruk dulu gitu ya, nggak dinampakkannya gitu, maksudnya nggak dinampakkan ketakutan dia gitu, padahal dia tahu kalau itu adalah sosok yang halus lah gitu ya, atau yang disebut dengan genderuwo gitu. Dan kami pun dia membacalah, udah Bang, baca aja lah Bang, apa yang Abang tahu gitu, kita baca ayat apa yang kita tahu gitu di dalam perjalanan. Mudah-mudahan kita selamat lah sampai tujuan. Dimana posisi dalam perjalanannya itu pun tidak ada orang sama sekali, kosong, sepi. Biasanya pada saat kami mancing wilayah di situ adalah sekitar 2, 3, 4 motor yang berkeliling. Tapi pada saat malam itu tidak ada sama sekali motor
yang berkeluyuran. Bukan di waktu itu aja dia memanfaatkan. Pada saat di dalam saat itu kan ada jembatan, yang baru dibangun, tetapi jembatan itu sudah layak untuk dilewatkan para kendaraan. Nah, pada saat kami sudah melewati jembatan, tidak disengaja lagi dia pun muncul. Lagi. Bayangkan, masih mending dia muncul pada saat di jauh di penglihatan kami tadi, pada saat jauh, posisi masih jauh. Tapi ini dia muncul, ini jalan, kami di sini. Dia posisinya 2 atau 3 meter dari jalan. Wallahu 2 sampai 3 meter dia tegak di pinggir jalan, sedangkan kami jalan mengarahkan ke dia. Kami tersentak berhenti mendadak. Kami pun nggak tahu harus kemana dan kemana. Jadi di situ pun kami pasrah. Tidak tahu mau putar arah balik ke belakang, tidak mungkin. Mau maju ke depan, kami nggak tahu apa yang terjadi. Jadi kami pasrah, kami baca ayat kursi, kami pasrah, kami jalan pelan. Kami jalan dan dia pun menatap kami dengan tajamnya. Setelah kami lewat dari dia, itu pun kami tancap gas. Maupun ada lubang, maupun tidak ada lubang, kami tancap gas. Setelah kami berjalan terus, setelah kami sampai di tempat pemukiman masyarakat, kami sudah menginjak aspal. Pada saat itu kan belum aspal itu, masih jalan batu-batu, lubang-lubang kecil-kecil. Ya kalau aja lah yang namanya dalam perkebunan sawit gitu ya, mana ada yang aspal gitu ya. Jadi pada saat kami sudah sampai di aspal, kami pun merasa lega selega-leganya. Dan itu pun belum lega juga untuk kami kalau kami belum sampai di rumah. Dan kami pun berjalan terus sampailah kurang lebih dalam perjalanan 20 menitan saya sampai di rumah Bang Widodo. Saya pun di situ duduk sejenak dan kami pun ngobrol. Di atas motor kami sempat ngobrol dulu. Itu posisinya sudah berhenti. Jadi saya ngobrol, Bang, apa yang kita lihat tadi dulu? Oh, itu aku no komen, aku nggak tahu Bang. No komen yang sama sekali nggak tahu. Seumur hidup itulah yang baru nampak jelas di depan mata, kata Bang Widodo. Dan aku pun juga sama Bang. Apa sebenarnya terjadi Bang? Sebelumnya santai-santai aja tuh kita mancing, nggak ada dia mengganggu atau segala macam. Ini kenapa ya? Kok pada saat malam itu kita mancing, dia mengganggu ya? Apa sebenarnya masalahnya kita? Udahlah, jangan dibahas dulu malam ini. Nanti kita pulang aja, besok aja lah kita bahas. Udah, Bang Dodo pun pulang, saya pun pulang. Dalam perjalanan pun nggak ada apa-apa, masih santai. Setelah sampainya saya di rumah, saya mengetuk pintu dan pintu saya dibuka dan saya pun duduk sambil merokok sambil memikirkan apa yang terjadi, sebenarnya apa yang terjadi. Oh, mungkin pada saat Bang Dodo bertanya kepada saya tadi,
kenapa kita harus mancing di malam Jumat, kenapa nggak malam Minggu? Di situ kan jawaban saya, udah santai aja, nggak usah takut, santai aja lah tuh. Apa karena dari situ ya saya ngomong seperti itu seakan-akan eh, sepele. Oh, mungkin dari situ dia menampakkan gitu ya, karena dari anggap saya sepele tadi itu. Aduh, itulah, enggak, sebenarnya enggak habis pikir, saya serius enggak habis pikir dengan keadaan itu, enggak habis pikir. Seumur hidup baru pertama kali saya merasakan dan nampak betul di depan mata saya sosok yang namanya Widodo seperti itu. Sebelumnya saya mancing dengan Widodo, belum pernah nampak hal-hal yang mistis atau orang kayak gitu, belum pernah. Kejadian-kejadian kayak gitu belum pernah, baru kemarin itu kejadian. Jadi kesimpulan dari cerita ini, dimanapun kita melangkah, dimanapun kita pergi, alangkah baiknya kita izin dulu, permisi dulu dengan orang setempat. Ya walaupun dengan ya orang yang tak kasat mata, setidaknya kita menghargai orang-orang yang ada di sana. Maksudnya kita menghargai makhluk-makhluk yang ada di sana. Setidaknya kita menghargai dan itu menghargai kita. Dan jagalah iman, dan jagalah sifat, dan jagalah kelakuan kita agar kita tidak diganggu oleh mereka gitu ya. Nah, saya rasa sih itu penyebabnya, gara-gara saya omongan yang sepele tadi itu ya. Mungkin itu kejadiannya, makanya dia menampakkan diri. Jadi dia itu ingin menunjukkan kepada kami, kalau bisa jangan pernah ngomong yang mengada-ngada, jangan pernah ngomong yang mencarut ataupun ngomong kotor. Jadi dia itu mengingatkan ke hal situ gitu. Jadi untuk kedepannya jangan sampai kami itu mengulangi lagi hal yang kayak gitu. Oke, untuk teman-teman, itulah cerita sewaktu kami mancing malam berdua dengan Bang Widodo. Memang itu bukan sedikit ya, memang itu menyeramkan untuk kami berdua. Jadi inilah cerita kisah nyata yang saya ceritakan malam ini. Mudah-mudahan terhibur dengan cerita ini. Jangan lupa di like, komen, share kepada teman kalian. Jangan lupa komen di bawah jika ada saran dari kalian, karena saran dari kalian itu juga lebih bagus untuk membangun channel kami. Jadi jika ada salah kata ataupun ucapan saya yang masih gelap-gelapan seperti ini, karena juga saya masih pemula, dimohon maafkan. Dukung terus channel ini agar saya itu lebih semangat lagi untuk mengupload video-video selanjutnya. Oke, saya Virga 23, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.